3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon izin, saya Safia, kelas 1A Ilmu Komunikasi yang akan mempresentasikan wewenang pendelegasian. Pendelegasian wewenang merupakan suatu yang sangat penting dan vital dalam organisasi manajemen perusahaan. Atas perlu melakukan pendelegasian wewenang agar mereka bisa menjalankan operasi manajemen dengan baik. Wewenang di sini yaitu hak untuk melakukan suatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu agar tercapai tujuan tertentu. Sebaliknya, pendelegasian merupakan proses pengalihan dan pemberian wewenang, tugas dan tanggung jawab dari manajemen puncak kepada orang lain untuk dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Jadi, pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang tugas dari tanggung jawab dari pemberian wewenang kepada orang lain yang dianggap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut. Di sini ada dua pandangan yang menjelaskan wewenang formal dimiliki manajemen. Yang pertama ada pandangan klasik, yang kedua ada pandangan penerimaan. Pandangan klasik, menurut pandangan klasik, wewenang itu berasal dari tingkatan yang paling atas. Artinya, manajemen memiliki hak untuk memerintah karena merasa dari tingkatan tinggi dan karyawan memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Terus di sini ada pendelegasian penerimaan. Pendelegasian penerimaan berpendapat bahwa wewenang seseorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Wewenang itu akan ada apabila menerima wewenang tersebut dijalankan. Di sini ada untuk dapat mempengaruhi bawahan agar mau melaksanakan suatu perintah, maka seseorang harus memiliki 3 kekuasaan, 3 power. Ada kekuasaan paksaan, kekuasaan pengendalian, informasi, dan juga kekuasaan balas jasa. Nah, di sini ada 3 wewenang ini, staf dan fungsional. Yang pertama, wewenang ini merupakan wewenang di mana atasan melakukannya atas bawahannya langsung. Wewenang ini dimiliki oleh manajer ini yang mengambil keputusan untuk mencapai tujuan organisasi. Di sini ada wewenang staf, merupakan hal yang dimiliki satu-satunya staf atau para ahli dalam tugasnya memberi saran, rekomendasi atau konsultasi. Terus ada wewenang fungsi, yaitu tindakan yang mengendalikan aktivitas dan departemen lain karena mereka berkaitan dengan tanggung jawab staf khusus. Di sini ada pendelegasian pada dasarnya menyimpulkan 2 hal. Yang pertama itu ada proses terorganisir, terus yang kedua ada tindakan pengerjaan tugas. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam melakukan pendelegasian wewenang itu meliputi 3 tahap. Yang pertama, manajer menetapkan tanggung jawab manajer, menjelaskan pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan bawahan. Yang kedua, manajer memberi wewenang untuk berbuat sesuatu. Yang ketiga, manajer membuat suatu pertanggungjawaban dalam menerima tugas karyawan yang berkewajiban secara langsung pada manajer menyelesaikan tugas yang telah disepakati. Di sini ada beberapa alasan latar belakang mengapa pendelegasian wewenang harus dilakukan. Ada kemampuan seorang pemimpin yang terbatas, yang kedua ada tugas yang terlalu banyak. Next. Dan di sini ada manfaat dan hambatan pendelegasian. Keuntungannya dalam pendelegasian yaitu semakin banyak tugas yang didelegasikan, semakin besar peluang untuk mencari dan menerima lebih banyak tanggung jawab dari manajer. Terus hambatannya, proses pendelegasian, keengganan dari seorang pemimpin. Keengganan ini bisa timbul oleh beberapa alasan. Yang pertama, pemimpin kurang yakin akan kemampuan yang karyawan. Next. Nah, di sini ada pendelegasian wewenang yang efektif. Ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi agar proses pendelegasian dapat berjalan dengan efektif. Yang pertama, kesediaan manajer. Yang kedua, komunikasi terbuka antar manajer. Yang ketiga, ada kemampuan manajer untuk mengatur
dan bertanggung jawab. Jadi sekian dari saya, Safia. Mohon maaf bila ada kesalahan.